kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini di Hotel Santika Tasikmalaya untuk mengikuti acara Gebiar Jawara ODF Kota Tasikmalaya 23. Bapak Ibu, acara Gebiar Jawara ODF hari ini merupakan puncak akhir penyelenggaraan Jawara ODF 2023 sekaligus memberikan apresiasi kepada kelurahan yang telah berpartisipasi aktif mensukseskan capaian stok buang air besar sembarangan dan pencapaian kepemilikan akses. Tahun 2023, 11 kelurahan di Kota Tasikmalaya deklarasikan sebagai kelurahan sudah ODF. Kabar media warga, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P melaksanakan kegiatan deklarasi ODF Open Defecation Free di Ballroom Hotel Santika Kota Tasikmalaya, Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Pada acara tersebut, 11 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya mendeklarasikan diri dan berkomitmen sebagai kelurahan yang sudah ODF. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Haji Ivan Diksan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Uus Supangat, Duta ODF Hajah Ike Nurjanah, beserta tamu undangan lainnya. Pada sambutannya, Ivan Diksan mengatakan, setelah melaksanakan beberapa tahapan dan melengkapi beberapa persyaratan, hari ini 11 kelurahan menyatakan diri dan berkomitmen sebagai kelurahan sudah ODF. Dikatakan oleh Ivan Diksan, tahun sebelumnya sebanyak 12 kelurahan telah mendeklarasikan sebagai kelurahan yang sudah ODF. Dan hari ini hal yang sama diikuti 11 kelurahan sudah ODF. Hal ini perlu kita dukung bersama untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya sudah ODF. Dan hari ini hal yang sama diikuti 11 kelurahan sudah ODF. Hal ini perlu kita dukung bersama untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya 100% seluruh kelurahan di Kota Tasikmalaya sudah ODF. Ivan berharap, perilaku hidup sehat bukan hanya pada saat ada program saja, akan tetapi timbul dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di lingkungan masyarakat. Sementara itu saat diwawancarai awak media, Hajah Ike Nurjanah, yang turut hadir dalam acara deklarasi ODF tersebut menjelaskan, kehadiran dirinya pada acara ini sebagai Duta ODF. Menurut Ike, Kota Tasikmalaya yakin bisa mencapai target untuk menjadi kota yang sudah ODF. Pada Kelurahan Cikarang dan Kelurahan Karsangenang. Dikatakan hal itu dilihat dari semangat masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder yang ada untuk mencapai target. Saya hadir di sini dan menjadi bagian untuk menyemangati semua elemen yang ada. Saya yakin Kota Tasikmalaya mampu lebih cepat mencapai target menjadi kota yang sudah ODF, tanda. Pada acara deklarasi tersebut, 3 kelurahan menyandang gelar Jawara ODF. Di antaranya juara ke-1 diraih oleh Kelurahan Kersanagara, juara kedua Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiyang. Juara ketiga Kelurahan Sumelap. Cevi Firman media warga mengabarkan di Hotel Santika. Hari ini sudah dilaksanakan kegiatan deklarasi ODF dan pengumuman Jawara ODF dalam rangka peningkatan sanitasi masyarakat di Kota Tasikmalaya. Ini kerjasama didukung juga oleh SNP. Alhamdulillah, jadi tahun lalu kita baru 12 kelurahan yang ODF. Dan barusan ada 11 kelurahan lagi yang deklarasi juga kelurahannya menjadi kelurahan ODF. Jadi barangkali perlu kita dukung bersama dan memang komitmen pemerintah Kota Tasikmalaya bagaimana kita bisa mencapai 100% seluruh kelurahan itu ODF. Artinya buang air besar itu pada tempatnya, begitu kan, dengan sanitasi dengan tempat yang memang seharusnya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting karena kaitan dengan bagaimana kita upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan salah satunya sanitasi yang harus baik dan juga bagaimana menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan di kalangan masyarakat dan memang fasilitasnya harus dipenuhi. Nah ini barangkali harus kolaborasi,
tidak hanya oleh pemerintah, tapi bersama dengan berbagai pihak, baik swadaya masyarakat maupun juga dukungan dari berbagai pihak. Nah, salah satunya Basnas yang sudah mendukung, kemudian juga ada beberapa pihak swasta yang juga sudah mendukung, lalu kita dukung dengan SNP. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak lama. Ya. Kemudian juga kami berharap bahwa ini juga tidak hanya sekedar program dari pemerintah, tapi bagaimana itu juga muncul dari kesadaran masyarakat. Jadi tadi ada Pak Ketua MUI hadir di sini, kami juga minta bagaimana penyadaran kepada masyarakat juga dibantu oleh para ulama dan lain-lain, sehingga menjadi gayung bersambut begitu. Pemerintah punya program, masyarakat siap, kemudian juga dukungan stakeholder juga siap. Insya Allah ini bisa kita wujudkan dengan lebih cepat. Tadi saya lihat ada Dutanya ya, ke dutanya ya, duta ODF. Jadi tadi cerita kaitan dengan pengalaman masa kecilnya dan kemudian trauma yang terjadi sampai akhirnya bersedia menjadi duta ODF karena memang merasakan bahwa bagaimana pentingnya kesehatan lingkungan ya, kaitan dengan buang air besar karena itu kan jadi sumber penyakit. Iya, duta air bersih dan perlindungan gitu, perlindungan pesisir, dan yang paling terutama adalah sanitasi dan air. Sebenarnya ini lebih saya ingin mendorong semua pihak untuk punya semangat yang sama untuk menuntaskan ODF. Saya yakin bisa, saya yakin Tasikmalaya mampu dan Tasikmalaya menjadi bebas ODF ke depan, karena saya melihat bahwa banyak stakeholder yang punya semangat yang sama untuk pencapaian ini, mulai dari pemerintahnya, masyarakatnya, dan juga para penggiat-penggiat sanitasi semuanya. Saya merasa saya harus ada di sini melihat dan menjadi bagian untuk menyemangati semua elemen yang ada di Tasik. Masya Allah, melihat semangatnya, saya ngerasa Tasikmalaya bisa lebih cepat. Kalau menurut Teteh sendiri ini keterkaitan dengan ODF ini bagaimana tanggapannya? Ya, jadi kalau bicara ODF ini, saya sudah bilang bahwa semua stakeholder harus terlibat, terutama juga dari atas, dari pemerintah sampai masyarakatnya. Nah, kalau saya pengalaman saya pribadi tentang bagaimana BABS yang terjadi pada diri saya, bagaimana bentuk bantuan dari para pemangku jabatan dan sebagainya, pemerintah, lalu ada juga NGO, itu rasanya meringankan masyarakat. Tapi yang paling penting masyarakatnya itu sudah harus merasa menjadi kebutuhan. Karena saya yakin pemerintah atau Pemkab akan mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Karena hidup bersih, hidup sehat itu akan membuat semua kegiatan lebih baik, dan juga insya Allah anak kita, cucu kita menjadi generasi yang lebih sehat, lebih baik, dan juga lebih cerdas. Saya yakin itu.